Shalom, puji Tuhan. Mari setelah kita mempersembahkan pujian kita kepada Tuhan, kita sama-sama akan membaca dalam Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Markus 14 ayat ketiga mulai. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Terima kasih. Puji Tuhan. Yesus dan murid-muridnya pergi ke Betania. Diundang oleh seorang yang bernama Simon. Bukan Simon Petrus, tapi Simon si Kusta. Simon yang telah disembuhkan dari penyakit kusta. Sebagai rasa terima kasihnya kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kehidupannya, sudah menyembuhkan penyakitnya, maka Simon mengundang Yesus dan murid-muridnya untuk makan di rumahnya. Ya, ini suatu perbuatan yang baik. Sebagai rasa terima kasihnya atas pertolongan Tuhan yang sudah menyembuhkan penyakit kustanya, Simon mengundang Yesus dan juga murid-muridnya. Saudara, sebelum Simon si kusta ini sembuh dari penyakitnya, Simon ini tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Tidak bisa mengucap syukur, tidak bisa, pokoknya berbuat apa-apa enggak bisa. Tapi setelah mendapat pertolongan Tuhan, Simon si Kusta ini sebagai rasa ucapan syukurnya kepada Tuhan, dia mengundang Yesus dan juga murid-muridnya untuk makan di rumah. Saudara, tapi ada yang lebih baik lagi yang dilakukan oleh perempuan. Ya. Disebut di sini perempuan. Siapa perempuan ini? Kalau saya baca cerita ini ada di 3 Injil. Ya. Matius, Markus, Yohanes. Kita bisa melihat perempuan ini siapa yang membawa buli-buli pualam, ya isinya minyak
minyak bukan sembarangan minyak, tapi minyak yang harganya mahal. Itu bisa kita baca dalam Yohanes 12. Ya. Kita bisa melihat perempuan siapa itu. Injil Yohanes pasalnya yang ke-12. Ya. Kita baca ayatnya yang ke-3. Siapa perempuan itu yang membawa minyak yang harganya mahal? Maka Maria mengambil setengah kati minyak nawar murni yang mahal harganya, ya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah, jadi di sini kita melihat, jadi setiap Injil menampilkan versi berbeda-beda. Ya, mungkin Injil Matius menyampaikan sama sebenarnya ceritanya, kan beda, ada bedanya. Dalam Injil Markus tidak disebutkan siapa nama perempuan yang mengorbankan minyak narwastu ini. Dalam Injil Yohanes disebutkan namanya Maria. Yang mengundang Yesus makan di rumahnya bernama Simon. Ya, karena dia telah sembuh dari penyakit kusta, penyakit kulit, disebut Simon si Kusta. Ya, enggak enak sekali ya namanya Simon si Kusta. Ya. Tapi baik, Simon ini setelah dia mendapat pertolongan Tuhan, disembuhkan dari penyakitnya, sebagai rasa ucapan syukur terima kasihnya kepada Tuhan, dia berkorban makanan mengundang Yesus dan murid-muridnya. Baik. Tapi ada yang lebih baik lagi yang dilakukan oleh Maria. Ya. Oleh Maria. Kalau Simon si Kusta ini perbuatan baiknya tidak dikatakan disebarluaskan sampai ke seluruh dunia dan setiap kabar baik disampaikan, nama Simon si Kusta ini selalu disebut, nggak ada ayatnya. Tapi yang dilakukan oleh Maria ini dikatakan di mana berita Injil kabar baik ini diberitakan, nama Maria ini selalu diingat. Perbuatan baiknya selalu disebut. Jadi ada perbuatan baik, ada perbuatan yang lebih baik, tapi ada yang enggak baik. Kalau saudara perhatikan pembacaan tadi, ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang enggak baik. Siapa yang enggak baik? Perhatikan enggak pembacaan tadi? Kalau ada perempuan yang mempersembahkan persembahan yang lebih baik, lalu ada yang gusar. Siapa yang gusar itu? Murid. Kenapa gusar? Murid-murid rupanya ini terpengaruh dengan satu murid yang namanya Yudas Iskariot. Murid-murid yang lain rupanya sudah terpengaruh dengan raginya Yudas Iskariot. Seharusnya murid-murid ini kalau melihat ada seorang yang berbuat baik, yang lebih baik lagi, harusnya senang. Tapi murid ini justru gusar, memarahi apa yang sudah dilakukan oleh perempuan ini. Tapi Yesus bela. Ya, jadi ada kehidupan yang baik, ada kehidupan yang lebih baik, tapi ada yang tidak baik. Yang sempurna hanya Tuhan. Tuhan bisa merubah kehidupan kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik lagi sampai kepada sempurna. Itu hanya Tuhan yang bisa melakukan. Saudara, kalau kita melihat ada murid-murid gusar, memarahi
perempuan yang melakukan perbuatan yang lebih baik lagi. Jadi kalau saya renungkan di sini, belum tentu seseorang yang sudah menerima pengajaran, belum tentu seorang yang rohaninya sudah tinggi bagikan rasul. Sebab ini Yudas Iskariot ini sudah sempat jadi rasul loh. Di murid, di rasul, Tuhan lengkapi dengan kuasanya, bisa mengusir setan, ya, bisa menyembuhkan orang sakit tadinya. Tapi kok akhirnya Yudas Iskariot ini kemasukan setan. Ya, kemasukan iblis dan menjadi ragi buat yang lainnya. Makanya pengajaran yang sudah kita dengar, kita terima harus dipraktekkan. Harus dilakukan. Kalau tidak, ya, kita sudah dengar pengajaran, kita hidup dalam suasana pengajaran, tapi tidak mau melakukan, nah, iblis mendapat kesempatan untuk masuk lagi. Ya, seorang yang sudah percaya terima Yesus, maka roh jahat itu diusir dari kehidupannya. Tapi kalau sampai dalamnya kosong, ya, seperti tidak ada penghuninya, kosong dari kebenaran, seperti Yudas Iskariot, wah rohannya sudah bagus. Ya, dari orang biasa dipanggil menjadi murid, dari murid meningkat sampai menjadi rasul. Sudah jadi rasul, rupanya nggak waspada, sampai iblis masuk lagi ke dalamnya, menjadi ragi. Dari orang biasa, jadi murid, jadi rasul, akhirnya berubah jadi pengkhianat. Nah ini, Simon si kusta tadinya nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa bersyukur, ya, nggak bisa berkorban. Tapi begitu Tuhan sudah tolong, disembuhkan dari penyakitnya, dari kustanya, ya masih baik. Sebagai rasa ucapan syukur terima kasihnya, dia rela berkorban makanan mengundang Yesus dan murid-murid. Ini baik. Nah, kalau Maria, dia melakukan yang lebih baik dari Simon si kusta. Kenapa Maria bisa mempersembahkan persembahan yang lebih baik lagi? Sebab disebut harganya mahal. Ya, Maria ini bisa mempersembahkan persembahan yang harganya mahal. Kok bisa ya? Nah, bisa. Kenapa Maria bisa berani mempersembahkan persembahan yang harganya mahal? Kita sudah tahu siapa Maria. Maria ini adalah seorang yang suka duduk di bawah kaki Tuhan, suka menyembah Tuhan, suka mendengar firman, memiliki kedudukan yang sangat baik. Ya. Lain dengan Marta. Marta juga sebenarnya sudah baik. Wah, giat pelayanan. Wah, melayani. Saking giatnya, ya, dia merasa bisa melayani mungkin. Tapi sayang, banyak ngomelnya. Ya, banyak ngomel. Dia ngomel, dia iri lihat Maria, enak aja kok duduk cuman mendengar, nggak mau bantuin saya. Yesus, itu suruh itu Maria bantu saya. Maria itu sudah mengambil kedudukan yang terbaik. Nah itu sebabnya, karena Maria mempunyai cara mendengar firman Tuhan baik, caranya baik, berkorbannya juga baik. Dia melakukan firman sampai Tuhan mengakui
ia mengambil kedudukan yang terbaik. Saudara, jangan sampai kita mendengar firman Tuhan, datang ke gereja mendengar firman Tuhan, tapi kurang ada perhatian kepada firman. Kalau cara mendengar firman saja sudah enggak baik, tidak mungkin apa yang diperbuat untuk Tuhan itu lebih baik, tidak mungkin. Kalau cara mendengarnya aja enggak baik, ya semuanya jadi enggak baik. Ya, murid-murid seharusnya menjadi teladan, menjadi contoh. Ya, sudah dididik, sudah diajar, malah nggak suka lihat Maria datang mempersembahkan minyak yang harganya mahal, disiramkan ke kaki Yesus dari kepala sampai kaki. Malah dimarahi, gusar, karena apa? Kena raginya Yudas. Yudas Iskariot sepertinya baik, tapi nggak baik. Dia katakan, wah pemborosan itu. Coba kalau dijual, nanti hasilnya bisa dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Baik kan? Ngomongnya baik. Tapi sebenarnya Yudas mengatakan demikian dalam Injil Yohanes bilang, karena Yudas ini seorang pencuri. Dia sebagai bendahara, dia suka mengambil uang kas itu untuk kepentingannya sendiri. Jadi apa yang dia katakan itu sepertinya baik, sebenarnya hatinya Yudas jahat. Ya, haleluya. Jadi murid-murid tidak baik karena sudah terpengaruh dengan Yudas Iskariot. Tapi Tuhan bisa merubah keadaan yang tidak baik itu menjadi baik kalau mau bertobat. Tapi Yudas ini sampai mati nggak bertobat. Sebab matinya gantung diri, jatuh, perutnya robek, kotorannya keluar semua. Dan saya tidak menghakimi kehidupan yang seperti Yudas nggak mungkin selamat. Sebab telah menjual Yesus. Ya. Belum menikmati hasil hasil uangnya itu dia sudah bunuh diri. Jadi pengkhianat. Ya. Tuhan bisa merubah yang tidak baik jadi baik kalau mau bertobat. Tapi kalau enggak mau bertobat, ya binasa. Ya. Mungkin kehidupan kita enggak seperti Yudas. Tapi pasti dalam kehidupan kita nih ada sesuatu yang tidak baik. Yudas ini enggak jujur dalam persoalan keuangan. Malah dia mencuri. Ya. Kalau saya perhatikan di sini, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang memiliki sikap seperti Yudas. Jadi pencuri miliknya Tuhan. Jadi anak Tuhan yang tidak mengembalikan milik Tuhan, itu di hadapan Tuhan dianggap sebagai pencuri. Pencuri di luar ditangkap, kadang-kadang dibakar. Ya. Pencuri di rumah Tuhan banyak yang selamat, nggak dibakar. Tapi saudara, kalau nggak bertobat, ya Tuhan bilang kamu itu sudah kena kutuk, masih saja nggak mau jujur. Dalam Maliaki itu. Padahal kalau mau melakukan, Tuhan bisa memelihara, memberkati sampai berlimpah-limpah, sampai nggak ada tempat untuk menyimpan berkat itu. Tapi bangsa Israel sudah kena hukuman, sudah kena kutuk, ya masih saja mau menipu Tuhan. Maaf kalau firman Tuhan mungkin keras ya. Ya, saya suaranya mungkin tidak keras, tapi firman Tuhannya cukup keras. Tapi kekerasan firman Tuhan itu tujuannya apa?
untuk menyucikan kita. Supaya kita ini yang sudah dibenarkan lebih baik lagi, lebih benar lagi, mau dikuduskan. Sebab Tuhan akan membawa kehidupan kita ini untuk mencapai kepada kesempurnaan. Mau disempurnakan? Amin. Nah, kalau disempurnakan banyak yang nggak jawab. Mau diberkati Tuhan? Kalau soal berkat itu, wah, ya semua ingin diberkati Tuhan, ingin berhasil dan lain sebagainya. Kalau ditawari soal mau disucikan, pikir-pikir dulu. Nanti nggak boleh ini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Bukannya nggak boleh. Kalau kita ini betul-betul mengalami pekerjaan firman Allah, kita tidak akan merasa terpaksa. Kalau misalnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, kita sendiri nggak mau. Tapi kalau firman Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita, seolah-olah firman Tuhan itu menghukum kita, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, wah apa-apa nggak boleh. Tapi kalau kita mengalami pekerjaan firman Tuhan, tidak mau sendiri. Oh ini salah, nggak mau. Oh ini berdosa, nggak mau. Oh ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, nggak mau. Nggak usah dilarang, ya, nggak usah dilarang. Nah, saudara, di sini kita melihat perbuatan baiknya Simon dengan perbuatan baiknya Maria. Atau tidak berbuat baik. Kalau masih mau berbuat baik, itu masih baguslah daripada tidak berbuat baik. Kalau Tuhan tuh menciptakan kehidupan kita, beri kasih karunia kepada kita, tujuannya supaya kita melakukan apa yang baik, bukan yang nggak baik. Jadi saudara, Tuhan mau kehidupan kita tidak jemu-jemu untuk melakukan perbuatan yang baik. Terus meningkat. Dari nggak baik jadi baik. Dari baik meningkat lebih baik lagi. Dan jangan berhenti. Saya dulu ada anak Tuhan, ya, waktu saya masih kesana kemari ke Brebes, Cirebon, Brebes, Cirebon. Di sana ada anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberkati. Setiap bulan saya dikasih beras, pasti ya setiap bulan sama Tuhan semua dibagiin. Di stop. Sudah, kamu jangan memberi persembahan ini kepada si A ini. Stop. Di stop. Berkatnya di stop. Dia memberi di stop, dia berkatnya di stop, jadi susah. Tadinya waktu dia berbuat, ya sesuai dengan firman Tuhan, siapa memberi dia akan diberi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Selama dia memberi diberkati luar biasa. Ya, ada lagi yang tentara juga melakukan, diberkati. Begitu di stop, tidak melakukan, ya stop. Susah. Ya. Saudara, mari. Sebagai anak Tuhan kita harus nampak bedanya dengan yang bukan anak. Kalau kita seperti Simon si Kosta, waktu dia kena penyakit Kosta, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan. Mengucap syukur yang enggak, berkorban juga enggak, ya. Tapi begitu sudah ditolong oleh Tuhan, sudah disembuhkan dari penyakit kostanya, ada perbuatan baik. Sebagai rasa terima kasih, ucapan syukurnya kepada Tuhan. Baik. Semata-mata karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Ya, kalau kita ini sudah
jadi murid, sudah terima pengajaran, sudah menguasai semuanya, tapi sombong, jatuh. Bab kecongkaan, ketinggian hati, kesombongan, itu awal dari kejatuhan. Rupanya Yudas ini sombong. Tidak taat lagi kepada firman, tidak lagi mau melakukan firman, sehingga kalau ada seorang yang melakukan perbuatan yang baik, dia iri, marah, ya, karena iblis sudah masuk ke dalamnya dan akhirnya binasa. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita ini dari yang tidak baik bisa berbuat baik. Kalau kita ini bisa berbuat baik, juga jangan sombong. Oh, kalau nggak ada saya, ada. Ya dulu cuma yang begitu. Kalau saya nggak ada, wah, nggak bisa makan, wah, susah. Tuhan itu berkuasa. Tuhan bisa memelihara hambanya itu lewat burung gagak. Ya, itu mustahil secara manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau hamba Tuhan sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, berapapun jumlah jemaat tetap bisa hidup. Tidak mungkin hamba Tuhan itu sampai kelaparan, kurus kering, akhirnya mati kelaparan. Tidak. Tuhan tidak mau dipermalukan. Tuhan maunya dipermuliakan. Iya. Itu sebabnya. Kalau kita sudah mendapat kemurahan, bisa berbuat baik, jangan jemu, jangan bosan. Saya sudah berbuat baik, tapi balasannya nggak baik. Nah, akhirnya berhenti. Bosan sudah. Perbuatan baik yang berasal dari hati yang sudah dikerjakan firman, dia akan bisa terus. Tapi kalau perbuatan baik itu dari dirinya sendiri, dari hati yang belum dikerjakan oleh firman Tuhan, satu waktu bisa berhenti. Ya, saya oleh kemurahan Tuhan dengan istri, ya kita sama-sama dikerjakan oleh firman. Berbuat baik terus, jangan berhenti, terus. Ya, sebab Tuhan menciptakan kita, menjadikan kita untuk berbuat baik. Bahkan tadi Galatia bilang, jangan jemu-jemu. Jangan sampai bosan berbuat baik, apalagi kepada Tuhan. Ya. Nah, ini tadi hujan kan? Hujan. Waduh, berangkat enggak? Berangkat. Maju mundur. Kalau kehidupan itu sudah dikerjakan oleh firman Tuhan, sekali maju terus. Enggak maju mundur. Kalau maju mundur enggak sampai-sampai. Ya enggak? Perjalanan rohani kita ini menuju Yerusalem baru. Makanya perlu maju terus. Nah, yang tadi bilang, orang kalau dia mendengar firman kemudian melakukan, dia seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu. Tapi mendengar nggak melakukan, bangun rumah tapi di atas pasir. Nggak ada pondasinya. Begitu hujan gede, angin, banjir, roboh. Jadi kalau hari ibadah hujan gede itu tantangan. Kita harus berjuang dan kita harus menang. Dan saudara kalau bisa hadir pada pagi hari ini, berarti saudara diberi kemenangan oleh Tuhan. Ya. Pak Widi sekeluarga tadi datang pas hujan. Nomor 1, hujan. Ya. Yang lainnya bisa datang karena kemurahan Tuhan. Kita semua karena kemurahan Tuhan. Jangan ada alasan. Begitu hujan, hawa dingin, ini aja lah, bilang aja sakit. Kalau sudah sakit kan nggak mungkin dipaksa-paksa. Tuhan tidak memaksa siapapun untuk datang. Yang mau mari.
yang nggak mau, ya udah. Ya. Kalau seorang itu tidak ditarik hatinya oleh Bapa yang di surga, memang susah. Dengan sendirinya kalau mau datang kepada Tuhan, itu nggak bisa. Kecuali kalau Tuhan sudah bekerja dalam hatinya sudah dikerjakan oleh Tuhan, oleh firman, dia selalu ada kerinduan. Duh, ibadah, mau ke gereja, mau dengar firman. Nggak usah dipaksa-paksa. Makanya saya nggak biasa besuk jemaat untuk ditarik-tarik, ayo gereja-gereja. Cuman pemberitahuan aja, barangkali lupa. Sebab ada anak Tuhan yang lupa juga. Oh ya hari Minggu, oh ya ke gereja. Bisa lupa. Di sini ada yang begitu, suka lupa. Kalau diingatkan, oh, terima kasih. Diingatkan nggak apa-apa. Tapi kalau ditarik-tarik, dorong, nggak usah. Ada jemaat yang begitu di lain tempat, tapi setiap mau ibadah, datangnya dikunjungi. Besok datang ya, ini besok ini. Apalagi kalau ada tamu. Kalau nggak ada tamu nggak datang, kalau ada tamu, wah pada semangat. Saya nggak biasakan begitu. Saya mendidik jemaat supaya betul-betul Tuhan yang menarik dan ada kerinduan untuk disempurnakan oleh Tuhan, bukan hanya diberkati, dibawa pada kesempurnaan. Ya, nggak usah dipaksa-paksa. Mau hadir, puji Tuhan, mendapat kemurahan. Tidak mau hadir, tidak usah dipaksa-paksa. Ibadah itu bukan paksaan. Berkorban bukan paksaan. Saudara datang tadi terpaksa enggak? Siapa yang merasa terpaksa? Kalau enggak datang enggak enak. Dijauhkan Tuhan itu. Saya percaya semua yang hadir ini karena ada kerinduan untuk bisa bersekutu dengan pribadi Tuhan lewat firman, lewat ibadah. Ada kerinduan untuk memuji Tuhan. Apakah begitu? Amin. Ini yang murni. Ibadah yang murni itu bukan ditarik-tarik, bukan diiming-iming. Nanti kalau datang, nanti utangnya tak ada. Nanti kalau datang, nggak punya duit, tak ada. Di sini nggak ada. Kecelek kalau begitu. Saya tugasnya hanya memberikan firman. Firman diterima, dipraktekkan, diberkati. Amin. Nah, jadi anak Tuhan yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Kalau mendengar, melakukan, berubah, nanti jadi anak Tuhan yang kuat, yang punya pendirian, tidak mudah digoyahkan. Kali maju, maju terus. Jangan maju mundur. Sekali tidak taat kepada firman, nah mulai. Kalau enggak taat kepada firman, maju mundur, enggak sampai-sampai. Tapi kalau kita sudah dikerjakan oleh firman Tuhan, sekali maju. Saya bukan hanya ngomong, ya. Saya juga belajar untuk melakukan. Ibadah mau diadakan 3 kali di tempat ini. Saya sudah kadung ngomong. Ada nggak ada yang datang, maju terus. Nggak ada yang datang, ya berdoa kan, menyembah Tuhan, ada waktunya. Tapi maju terus. Ya. Ada, sampaikan firman, nggak ada yang datang, berlutut di bawah kaki Tuhan. Nah, apakah saudara mau mendukung ibadah dilaksanakan 3 kali? Mau mendukung? Kalau nggak mau mendukung, ya saya kembali sekali aja minggu. Ayo. Saudara mau hadir nggak ibadah 3 kali? Hari Selasa tambah hari Kamis. Kalau cinta Tuhan, mau. Tapi kalau nggak cinta Tuhan, sekali aja lah. Nanti 3 kali parat. Belum becaknya, belum ininya, belum itunya, persembahannya belum. Wah, kalkulator mulai jalan. Wah, dipikir-pikir rugi nanti. Ya sudah nggak jadi berkati. Mau maju? Siapa yang mau maju untuk Tuhan? Enggak semua.
Siapa yang mau maju untuk Tuhan? Wah, ada yang setengah tiang. Ayo, maju. Ya satu dia setengah tiang itu ini loh, kabar duka. Ya, iya saya juga nggak mau paksa. Kalau nggak bisa hadir ya nggak apa-apa. Iya, nggak jangan terpaksa loh ya. Mau kono maksa gini-gini ya, jadi nggak enak lah kalau nggak apa-apa nggak datang. Nggak apa-apa lah. Saudara nggak datang semua, saya yang datang sama istri. Nggak jadi beban, nggak harus terpaksa. Tapi syukurlah kalau saudara mau mencintai Tuhan, ya, saudara ada kerinduan untuk bukannya diberkati, disempurnakan untuk menjadi serupa dengan, ya nggak usah dipaksa, dengan kerelaan, dengan senang hati. Sebab siapa yang mencintai aku, Tuhan bilang, akan menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan dalam ibadah menurut pola tabernakel, ibadah umum harus ada, ibadah doa penyembahan harus ada, ibadah pendalaman Alkitab harus ada. Ini perintah. Tapi Tuhan juga tidak mau paksa. Hujan jadi saya kedinginan, nggak enak, jadi saya libur dulu ya. Ya, saya bilang paling iya. Saya absen dulu ya. Ya, belajar sabar. Tapi saya yang diberkati loh. Kalau saya yang melakukan, saya yang diberkati. Saudara yang melakukan, ya jangan harap diberkati. Yang melakukan diberkati, yang melakukan menjadi kuat. Yang nggak melakukan, ya gampang roboh. Jadi saya nggak mau maksa-maksa saudara harus ibadah 3 kali. Kalau nggak 3 kali, awas marahin nanti. Enggak, saya nggak akan marah. Nggak bisa. Ya saya berdoa, Tuhan ampuni supaya di hari mendatang bisa hadir. Paling begitu tugasnya saya. Nggak suruh saya datang ke rumahnya. Kenapa nggak datang? Saudara melakukan, saudara diberkati. Enggak melakukan, ya berkatnya berhenti. Mau diberkati enggak? Mau berhasil? Utamakan Tuhan. Enak ya? Jadi saya enggak maksa lo ya. Saya enggak marah-marah toh. Nah, iya. Saya juga melayani, enggak boleh terpaksa. Harus dengan cinta. Saya melayani Tuhan bukan karena balas budi. Kalau Simon si Kusta tadi, dia melakukan perbuatan baik, menjamu Yesus dengan murid-muridnya, karena apa? Balas budi. Sebab apa? Dia sudah ditolong, dia sudah disembuhkan. Saya mau korban makanan. Baik, enggak salah. Tapi Maria, dia suka sembahyang, suka dengar firman, mendengarnya baik. Persembahannya juga harganya mahal. Namanya, selalu disebut itu. Dari 3 kita milih yang mana? Seperti murid Yudas Iskariot, seperti Simon si Kusta, atau seperti Maria? Yang kita pilih yang mana? Ya di tengah-tengah aja lah, sedang-sedang. Kalau kita berhenti baik saja, nggak mau meningkat lebih baik, ya kita kapan mau sempurna? Itu sebab Tuhan akan baik kita ini dari bawah, dari nggak baik, jadi benar, jadi kudus, jadi sempurna. Itu 3 tingkatan. Nah, terserah mau dibawa ke sana enggak. Makanya saya juga nggak mau paksa-paksa. Saya nggak bisa hadir, ya wis. Tapi saya kalau bilang ya sudah nggak apa-apa, salah saya. Kalau nggak hadir saya bilang ya sudah nggak apa-apa, saya salah. Padahal Tuhan bilang
ibadah itu harus. Ya toh? Kamu harus beribadah kepadaku. Supaya apa? Supaya terpelihara, dijauhkan dari penyakit. Kalau kita mencintai Tuhan, nggak ada alasan, tidak akan membantah. Yohanes, Injil Yohanes, pasalnya yang ke 14 atau 15. Injil Yohanes pasalnya 14 ayat 15. Ayat ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, Kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. apakah kita semua yang hadir pada pagi hari ini mencintai Tuhan? Amin. Kalau kita nggak mencintai Tuhan, kita datang terpaksa pasti. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, nggak ada rasa terpaksa. Senang. Malah anak Tuhan kalau dia betul-betul cinta Tuhan, kok nggak cepet hari Minggu ya, gereja lagi, wah dengar firman Tuhan lagi. Itu orang kalau sudah cinta, mabuk cinta begitu. Tapi kalau nggak cinta Tuhan, kasih hujan gerimis saja, dingin lah, udahlah, nanti minggu depan lagi deh. Minggu depan hujan lagi, minggu depan lagi, minggu depan hujan lagi, wah terus. Tuhan uji terus, kasih hujan terus. Tapi yang cinta Tuhan, mau hujan mau panas, tetap bangunan rohaninya nggak roboh. Haleluya. Ya, jadi kita melihat di sini tadi ada perbuatan yang tidak baik malah dilakukan oleh murid. Ada perbuatan baik yang dilakukan oleh Simon Sikosta, sebab apa? Dia balas budi, dia sudah mendapat pertolongan Tuhan. Ya baik, gak salah. Tapi Maria memang dia suka dengar firman, suka menyembah Tuhan. Cara mendengarnya baik, perbuatannya baik, dan Tuhan akui Maria ini mengambil kedudukan yang terbaik. Kalau kita memiliki sikap seperti Maria, menghadapi apa saja Tuhan pasti bela. Amin. Nah, kehidupan gereja Tuhan yang seperti Maria inilah yang akan menjadi mempelai perempuan Tuhan. Mau jadi mempelainya Tuhan, harus meningkat. Ya, seperti minggu kemarin harus mau dibawa naik ke atas. Ya, jangan dibawa saja. Saudara, persembahan yang dipersembahkan oleh Simon Sikosta ini sudah baik, tapi perbuatan baik yang masih biasa-biasa. Yang dilakukan oleh Maria itu luar biasa. Makanya namanya akan dikatakan di mana berita Injil diberitakan, nama itu akan disebut. Perbuatan baiknya selalu diingat oleh Tuhan. Jangan seperti Yudas. Yudas ini menyanyiakan kemurahan Tuhan. Sudah bagus sebenarnya. Dari orang biasa menjadi murid, dididik, terima pengajaran, sampai menjadi rasul. Wah, hebat itu sudah. Rasul ini paling jempol, saudara. Sebab 5 jabatan ini paling jempol ya rasul. Ya. Kemudian nabi, penginjil, gembala, guru. 5 jabatan ini melengkapi untuk gereja Tuhan dibawa kepada pembentukan tubuh Kristus. Tapi 5 ini kerjasama. Wah, kedudukan Yudas Iskariot ini sudah hebat nih, sudah jempol. Cuman dari jempol jadi jatuh.
Nah, ini. Ya. Diawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Udah, hancur. Mari kalau kita nih sudah mendapat kemurahan, tadinya enggak terima pengajaran, enggak ngerti pengajaran. Setelah ngerti pengajaran harus meningkat terus. Jangan berubah seperti Yudas Iskariot. Sudah tinggi rohaninya, melayani orang rasul, berubah jadi pengkhianat. Tidak sedikit jemaat yang sudah rohaninya meningkat tinggi, semakin tinggi, seharusnya semakin rendah hati, semakin taat kepada firman, enggak hati-hati. Ya. Yudas dikasih kepercayaan jadi bendahara, malah uangnya diambilin. Mati. Jadi pengkhianat. Nah dia, jadi pencuri. Jangan sampai ada pencuri-pencuri di sini. Ya. Makanya mari kalau kita mau jadi anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan, baca dulu Maleakhi 3. Saya rindu cuma diberkati Tuhan semua, sampai berkelimpahan, sampai nggak ada tempat untuk nyimpan berkatnya dia. Maleakhi 3 coba. Ya, jangan sampai saudara punya pandangan, si Om menyampaikan firman Tuhan itu mata duitan. Jangan sampai saudara. Saya nggak mata duitan enggak. Ya. Ini firman Tuhan yang perlu sampaikan supaya saudara diberkati Tuhan. Ya, dengan jujur saya sampaikan ini, tidak ada motivasi untuk saya mendapatkan sesuatu, enggak. Tapi saya rindu jemaat diberkati Tuhan luar biasa. Maleakhi 3 mulai ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Ya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Allah? Apa jawabnya? Namun, bolehkah manusia menipu Allah? Apa jawabnya? Ada orang lain. Tidak boleh. Ya, terus? Namun kamu menipu aku. Dengan apa? Tetapi kamu berkata, ya. Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Dengan apa kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, itu yang tadinya mengganggu tanaman kita, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara jangan bilang, hamba Tuhan kalau menyampaikan soal perpuluhan itu mata duitan. Jangan. Saudara akan melawan firman berarti. Ini kan firman Tuhan. Kita sudah baca semua, kita sudah dengar semua. Kalau melakukan, Tuhan akan mencurahkan berkatnya berkelimpahan. Bangsa saya sudah kena hukuman, masih menipu Tuhan. Dengan apa saya menipu engkau?
kamu nggak ngasih perpuluhan. Jadi nggak memberi perpuluhan itu sama saja menipu Tuhan. Menipunya bagaimana? Menganggap Tuhan itu tidak memberkati. Sebagai bukti bahwa kita mengakui Tuhan memberkati kita, kita kembalikan milik Tuhan. Kita mengakui bahwa kita ini diberkati. Semua diberkati Tuhan. Ada yang nggak diberkati Tuhan? Ada yang nggak diberkati? Berkat Tuhan jangan dihitung dengan uang aja. Saudara masih bernapas itu berkat Tuhan yang mahal itu. Ya enggak? Coba orang kalau sudah cari apa? Oksigen. Harganya mahal enggak oksigen? Itu pun belum tentu hidup. Jadi kalau kita masih sehat, masih bisa bernapas, masih bisa ke gereja, wah luar biasa, itu berkat Tuhan luar biasa ya. Devi ini tadinya wah waktu 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, aduh sudah saudara kalau lihat nggak tegel. Kalau lepas dari oksigen, wah pasang. Sampai 4 bulan oksigen terus. Kemurahan Tuhan. Tuhan kasih napas yang ya deh. Itu kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Yang lain banyak yang lewat. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, anak saya sudah sehat. Ya, selama 2 tahun coba saya nunggu anak sakit. Rupanya Tuhan juga punya rencana. Kenapa jemaat keluar semua? Kosong. Supaya ada waktu buat anak saya. Ya. Coba kalau ibadah 3 kali. Pusingnya kayak apa? Anak sakit, persiapkan firman, harus ibadah, harus pelayanan. Waduh, montang-manting. Tuhan tahu. Ya sudah, saya kasih pray dulu. Ini cuma biar keluar dulu semua. Nanti kalau sudah sehat, nah Tuhan kirim lagi. Seperti saudara nih, Tuhan kirim. Ya. Sehingga gereja tidak kosong terus. Ya ini luar biasa. Tuhan itu baik. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Makanya saya melayani Tuhan bukan balas budi, tapi saya belajar mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi saya. Kita semua dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sudah berkorban untuk kita. Mati untuk kita. Apa balasan kita kepada Tuhan? Salibkan lagi Tuhan? Sebagai rasa bersyukur kita, mari kita juga belajar. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga mau mengasihi Tuhan. Ya, jangan sampai kita seperti Yudas Iskariot. Tuhan sudah berkemurahan, Tuhan sudah mengasihi, sudah mengangkat kehidupannya dari bawah sampai jadi rasul, sudah jadi rasul, jadi pengkhianat. Nah, jangan sampai ada sikap-sikap yang demikian. Tapi mari kita mau tingkatkan semua perbuatan baik kita yang kita tujukan kepada Tuhan, ya, bukan yang biasa-biasa, tapi meningkat. Seperti Maria. Ya. Tidak seperti Yudas, pencuri, nggak jujur. Ya. Saudara, kalau saya mengembalikan milik Tuhan, istri saya, ini cuma segini dikenapi. Ini kurang segini dikenapi aja. Daripada berkurang, lebih baik ditambah. Ya. Mari kita belajar. Saya juga belajar, ya. Saya juga berpulang, saudara, ke pusat. Nah, dulu nggak ada jemaatnya, mau perpuluhan malu, cuma 10.000, 20.000 ya, mau dikirim, wah, buat ongkosnya sudah habis. Ya. Sekarang kita, ya. Haleluya. Nah, saudara, kalau mau diberkati Tuhan,
mengenai pemeliharaan Tuhan, ayo kembalikan milik Tuhan. Ya, kembalikan. 10.000 milik Tuhan berapa? 1.000. 100.000 milik Tuhan berapa? 1.000. Masih kenteng. 1 juta milik Tuhan berapa? 1. Berjuta-juta milik Tuhan berapa? Wah, mulai pikir-pikir. Kalau sudah mulai banyak, ya mungkin sudah menaruh mulai sedikit, sedikit. Sudah banyak, mau dikembalikan, mau dibawa, dipersembahkan kepada Tuhan. Waduh, nggak punya ini, nggak punya itu. Dipakai dulu lah, nggak kebayar lagi. Jangan sampai begitu. Iya, Tuhan itu baik, saudara. Tadi Malia kita, saudara kalau percaya itu, saudara tidak akan kekurangan. Ujilah aku, Tuhan. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat supaya kamu hidup berkelimpahan. Ya, kita mau belajar. Saya juga belajar. Belajar sama-sama melakukan firman Tuhan. Kita belajar seperti Maria. Duduk di kaki Tuhan, suka sembahyang, cara mendengarnya baik, persembahannya juga baik, yang terbaik. Kalau untuk orang minta-minta di luar, punten, saya kira tamu, saudara. Permisi, oh ya mari, katanya orang minta-minta, permisi, hampir setiap hari permisi, oh pakai itu ya. Paling kita ngasihnya paling gede 1.000, ya enggak? Nah, sekarang kalau kita sama Tuhan, ayo, ya yang paling kecil untuk Tuhan. Untuk sendiri yang paling gede. Tapi kalau sudah dibentuk, dikerjakan hatinya seperti Maria, untuk Tuhan tidak lagi yang paling kecil, apalagi 100 perak. Ya, 100 perak untuk pengemis paling gede aja, paling kecil aja 1.000 ya. Buat Tuhan, saudara jangan takut kekurangan. Ada anak Tuhan, di sini nggak ada, di tempat lain. Kalau mau mengembalikan milik Tuhan, wah buat sendiri aja kurang. Nanti dikurang segini, ya tambah kurang. Seperti imanmu. Apa yang kamu katakan jadi. Jangan bilang kurang. Saya kemudian Tuhan, dapat saya, Tuhan berkati. Lebih. Hati-hati dengan perkataan. Buat sendiri aja kurang, ya kurang benar. Saya percaya Tuhan memberkati saya. Jadi, jadilah seperti imanmu. Ialah firman Tuhan. Ya, ada tingkatan tidak baik. Murid tadi malah nggak baik. Tapi Simon yang tadinya nggak baik jadi baik. Maria lebih baik. Sasarannya kepada kesempurnaan. Ada peningkatan. Kalau tetap tidak mau meningkat, Yudas binasa. Kita juga kalau rohani kita nggak ada peningkatan, ya paling tidak kita akan masuk dalam antikris, antikris. Bab halaman itu tidak diperhatikan itu Tuhan. Yang Tuhan perhatikan itu di ruangan kudus. Kalau kita mau mendapatkan perlindungan daripada Tuhan, masa-masa akan datang, mari kita sama-sama mau berjuang melaksanakan ibadah seperti yang sudah ditetapkan sesuai dengan pola tabernakel. Saya selalu didorong isi saya, ini nggak ada yang datang, ya sembahyang. Ya, ya. Haleluya. Jadi ibadah akan ditambah 2. Minggu, Selasa, Kamis. Ya. Saudara tinggal pilih mau melakukan apa enggak. Saya juga enggak akan.
Kalau saudara ada halangan, ya pekerjaan yang nggak bisa ditunda, ya bisa dimaklumilah. Tapi kalau di rumah nggak ada pekerjaan, nggak apa, ada waktu untuk datang, nggak mau datang, hanya Tuhan yang tahu. Gunakan waktu yang ada, ya, kesempatan yang Tuhan berikan, sebab waktunya sudah sangat singkat. Kedatangan Tuhan yang 2 kali sudah sangat dekat sekali. Jangan sampai di antara kita ada yang ya, kita akhiri firman Tuhan. Jangan sampai kita sudah mengawali dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Ya, seperti Yudas Iskariot. Kita sudah diperbaiki oleh Tuhan menjadi baik, menjadi benar, meningkat, supaya kehidupan kita dikuduskan sampai dalam keadaan tidak ada cacat celah, sempurna. Tuhan mengendaki kita juga sempurna seperti dia sempurna. Ya, sekian.